di hari Senin, first day of the KP, ditahan di security. Ini mungkin kesalahan kita ya, karena tidak berkoordinasi dengan pembimbing atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kita di perusahaan tersebut. Ketika kita sudah tahu diterima, pede aja kan, oh habis diterima ya datang we kali itu, tapi si jero mah teh mana. Pas di satpam, oh ada KP, oh ya tunggu dulu ya, siapa ini gini di gudang di gudang kita daguan ta jeung kardus kursi besi deh. Nyari nungguan setengah jam di dinya tah. Dengan kondisi mental teh anjing ieu jiga pertama kali asup kuliah. Perasaan teh datang teh lo subuh pisan asli. Melihat orang-orang teh anjing ieu asing pisan euy. Ngelihat teh dengan apa ya? Orang-orang yang tidak seumuran dengan kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang lebih senior, terus orang cir budak leutik gitu sorangan jiga budak leungit tuh. Tapi akhirnya bisa diarahkan ya ke dijemput. Eri sama Hansen dijemput duluan oleh pembimbingnya, kemudian saya juga dijemput. Terus kalau saya begitu dijemput itu langsung diarahkan, langsung diperkenalkan kepada karyawan-karyawan yang ada di departemen di mana saya ditempatkan. Dihubungin gitu. Oh ini. Iya. Mang Randi bagian apa Mang Randi teh? Di apa? Heeh, di bagian apa? Heeh. Di marketing departemen. Oh, tapi jadi pupdok ya. Tapi jadi pupdok. Di hari pertama jadi pupdok. Tapi jangan salah, bukan sebarang pupdok, tapi pupdok ulang tahun direktur. Direktur perusahaannya gitu. Ngerewas teh orang Itu yang punyanya. Yang punya perusahaannya. Link kita aja yang udah duluan masuk ke sana belum pernah ketemu direktur, bro. Iya. Kamu baru pertama kali kerja? Udah sohib banget gitu. Udah skill pisan tah. Udah telunjuk di hiji kita skill pisan. Udah disuruh putar fotonya wanianan. Jadi kan salah satu budaya di perusahaan itu jam kerjanya itu kita masuk jam 8 sampai jam 4. Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 1. Nah, budaya perusahaannya sebelum jam 8 ya sekitar 7.45 atau 7.50 itu ada briefing. Nah, awalnya kita mau dilibatkan di briefing itu ya. Tapi karena kita telat masuk ke gedung perusahaannya, jadi kita nggak ikut briefing. Orang mah nggak ikut sih bener nih. Ikut enggak? Gus briefing. Gus selesai. Pas orang masuk mah si briefing nanti baru aja selesai, tapi masih pada ngumpul, jadi orang sempat perkenalan dulu gitu. Kenalkan, saya Randi dari Polban. Mohon bimbingannya. Orang kayak gitu nih kedua. Kalau orang kan perkenalannya sama si Eri tuh hari kedua. Hari pertama telat. Perkenalan. Hari keduanya lagi pada briefing itu. Sok silakan itu yang dari Polban perkenalan. Orang dengan keangkuhan orang cuma ya nama saya Hans Setiawan dari Polban. Ya. Saya juga gara-gara ngikutin Hansen ya, dan terkotak-kotakan atau pikiran teh. Ya udah we. Nama saya Eri dari Polban. Marane mah duaan, bro. Ini mah sorangan ulang link lu. Walaupun ada link sih, ada link kan. Jadi orang yang membantu kita dalam proses masuknya kita ke perusahaan itu ada di departemen saya, departemen di perusahaan saya. Seruangan sih enggak ya? Beda sih beda. Tapi nama seruangan. Oh iya. Orang jeung si eta ayeuna ieu sebelahan mejana. Oh kayak orang Eri. Ya gitu. Terus begitu orang pertama kali ngiluan briefing, pertama kali ikutan briefing, anjir orang mendengar istilah-istilah marketing, bro. Kan briefing teh isinya teh laporan progres kemarin gimana atau seminggu terakhir kumaha gitu kan. Orang teh langsung mendengar ini selling in selling outnya jelek kan gitu. Marketing banget lah ya kita berapa persen anjing ieu nu biasa disebutkeun ku desain aing euy. Akhirnya mendengar dengan secara real, secara praktikal di industri teh kumaha. Terus begitu masuk juga langsung ada scoreboard. Di mana ayo sih? Enggak ada. Di orang enggak wah. Di orang kan memang orang pada awalnya masuk ditempatkan di ruangan sales department kan. Jadi ada scoreboard itu untuk market share teh yang tercapai di hari itu teh berapa persen gitu. Standar lah biasanya perusahaan pasti punya untuk sales department tuh. Terus diarahkanlah ke mejanya. Diarahkan ke mejanya, kamu duduk di sini ya. Ya korsina make jojodog. Ya sangguna. Ya sangguna. Ya. Nya di mana mang gituan dah tuh.
Akhirnya saya duduk lah, setting laptop gitu kan. Colokan aman, terus ngecas boleh. Terus orang kan diberi kabelan tanya. Anjing. Orang teh anjir sumringah kieu diberi kabelan khusus ke orang hungkul gitu kan. Itu fasilitas yang tidak ada di kampus, Bro. Tidak ada di kampus. Orang colokeun namanya ketik Google bisa, pek YouTube tuh bisa aja. Anda pikir saya ngasih ke kamu itu sembarangan? YouTube tuh bisa anjir. Buat YouTubean. Orang juga tinggal di RRC ini tuh bisa ngakses YouTube. Tapi ya suatu kemewahan lah diberi kabelan. Tapi sekarang mana bisa kan ngakses YouTube? Sekarang udah nggak bisa, sigana aksesnya dicabut limit, lagi. limit. Oh di waktu, limit waktu. Meja-meja kalian kumaha, Bro? Anjis. Kalau mana kan kalau misalnya di Rani itu kan dalam bentuk ruangan ya. Kalau misalnya di orang tuh gedungnya tuh kayak ada satu gedung dekat pintu masuknya, gerbang masuknya itu gedung 3 lantai. Nah orang tuh tempatin di lantai kedua sama seri itu. Dan bentuknya itu kayak aula yang mejanya tuh berbaris-baris. Baris ini ya. Divisi apa, baris ini divisi apa, meja panjang. Iya, meja panjang. Jadi satu baris meja tuh satu divisi lah kasarnya. Satu departemen. Ya, tapi kalau misalnya marketing mah 2 1,5 ya. Ada 1,5 baris. Setengah baris. Loh, kumata ya kecemburuan sosial tuh. Ini aku udah namanya. Sebenarnya orang juga harusnya kecemburuan sosial. Soalnya tadi ada Kriwin Biri. Karyawan baru. Kriwin Biri. BP BP langsung dikasih kasih komputer ini. Ada komputer. Ya itu makan memang karyawan. Saya makan. Oh iya. Numpang. Hayang we tuh. Aing cuma dikasih parkir doang. Parkir. Tapi alhamdulillah diberi parkir. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi pokoknya pas pintu tangga tuh, tangga naik ke atas, jos langsung kursi orang sama si Eri. Jadi setiap orang masuk ke lantai 2 tuh pasti ngeliat orang sama si Eri. Termasuk orang yang mampir karena iya kesepian mampir ulin ke meja orang Eri dan ke Hansen gitu kan. Terusnya pas asup kadinya teh rada sumringah gitu. Kunaon? Nempo korsina terus nempo meja teh alus gitu dun. Asik banget gitu ya. Asik anjir aing tuh nyangka geuningan aing bisa jadi orang kantor ya. Anjing gitu. Jelema kantoran nih aing anjing. Kursi lamun pas nyarande teh geuningan bisa melenoy gitu kan. Juga kursi gamer deh, Bro. Kursi gamer anjing gitu. Pas pertama duduk tuh aduh bener iya sih gak orang kantor. Siga di imah gitu nya tapi siga di imah gitu. Soalnya kalau ke gedung orang kan harus lepas sepatu. Juga di masjid. Juga di masjid. Itu kenapa ya? Nanti enggak tahu sih karena emang itu kan gedungnya ada direktur ya. Si Pak gitu ya. Pak pemiliknya lah ya. Jadi kayaknya meureun si eta teh Indonesia banget yang menjunjung tinggi budaya nyeker. Jadi mun asup teh kudu buka sepatu terus per hari pertama kan orang nggak bawa ya sama si Eri. Nanti hari nggak bawa sendal. Hari kedua mah bawa sendal aja ya. Jadi yang sehari pertama tuh pakai nyeker aja. Terus mana hari kedua bawa non? Bakiak. Bawa bakiak. Bakiak kedua keduaan. Karena mana itu pokok iya. Nyolong anjing timu salah. Jadi asa percuma gitu timah aing make pentopel gitu nyeri-nyeri. Tapi udah datang di itu mah dibuka jeung kaos kaki na oge teh make sendal capit aing gawe sok. Di kantor teh setelan luhur alusnya ini formal ini sendal capit anakna itu ngawekeun kemejana geus ieu geus eksekutif soalna setelan katun bahan hideung wah geus terus kaharapna swallow mang aduh jika budak kantoran dek salat zuhur asli juatan itu terus tapi memang gedung marane terbilangnya gedung baru itu iya katanya gedung baru jadi memang dalam segi furniture, kursi, terus meja, terus jendela segala macam itu masih baru lah, masih fresh gitu. Kalau di gedung orang mungkin tidak lebih modern gitu, lebih ke kantor yang lebih tradisional. Old school lah ya, old school. Mana nih kursi naon? Iya kan? Kursi gamer. Di orang masih Citos. Aduh. Citos kondangan iya. Kayak dia kampus aja. Hideung gitu. Aduh. Meja juga kan meja kayu ini. Meja kayu Jati Olimpik. Jati Olimpik kan. Di orang mah masih meja pengawasan budak SD. Enggak seburuk itu sih, tapi
Gitulah. Nya. Beda. Memang gedung baru. Halo Pratal Friends, sekarang lo lagi dengerin Pratal Podcast yang punya beberapa segmen seperti insomnia. Mungkin menurut gua radio di Indonesia juga akan beralih seperti itu. Media-media lain bikin kaleidoskop, ya pokoknya itulah ya. Crappy Thursday. Sering ada sosok perempuan yang menampakkan diri Ngelihat sosok cewek yang naik motor di motornya si Ari. ngopi, ngobrolin film. Tapi menurut gue ya, film Joker ini adalah film dengan genre yang seger gitu. Bahwa akan ada film Gundala, gue kira ini bakalan pakai gimmick film superhero Indonesia, ayo support bla bla. Dan ruang tamu. Ternyata kosan Arik itu sebesar kandang ayam. Sebesar kandang ayam gitu. Anda bayangkan ukuran badan Arik itu kayak sapi. Yang Pratal Podcast bisa didengerin di YouTube dan juga Spotify. Jangan lupa buat subscribe dan juga follow supaya lu gak ketinggalan updatean episode terbaru. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya di @pratalpodcast. Terus ya itulah first impression di hari pertama kita menjalankan ibadah kabeh. Hari pertama ngantor aja. Hari pertama ngantor, bro. Tapi ya ini hari pertama mah orang semangat pisan nyarinya. Semangat. Iya. Dikasih tugas beres. Langsung beres gitunya orang nepikin ka waktu ti jam 8 nepi lohor ge asa tekaran. Enggak keras. Masa Udah jam segini asa bel deui. Asli. Hari kedua anjing. Hari kedua kumaha? Goblok. Ngobrol asalilah waktu teh anjing soream geus. Hareupeun laptop teh arah teu ieu anjing saroream. Asli, orang hari pertama ya masih tahap adaptasi, jadi masih santai lah gitu. Hari kedua geus mulai anjing pegel di kuae gue. Anjing di kuae kayak pisan. Dengan kebiasaan orang teh mau di kelas kan sejam atau setengah jam teh nah tuh nanti ngeharian baru dah. Ngobrol ka meja lain. Ngelus si taheng. Moyokan si taheng. Si taheng kan. Akhirnya teh bisa gitu, bro. Jadi orang liburan teh sejam atau 2 jam sekali yang KWC. Selina we jadi langganannya KWC. Langganan udah canggih lah sih dia kok itu can biasa gitu. Tapi begitu hari pertama kan pasti ada adaptasi dengan karyawan lain gitu yang lebih senior, yang lebih dulu ada di perusahaan itu. Adaptasinya kumaha, bro? Susah tuh. Ai urang mah teu begitu susahnya. Tapi kan urang mah teu berani ngajak ngobrol lamun teu diajak ngobrolnya. Jadinya urang mah ngan saukur paling nyapa pagi gitu, Assalamualaikum atau Pak gitu. Duluan Pak gitu terus. Jadi kalau can berani tos-tosan. Can berani kalau misalkan Pak toyor gitu can berani. Encar lah pas sliding acan ku aing. Pantau heula we. Jadi kan gitu ya adaptasina tapi cai normal sih gitu mah. Tidak terlalu egois dengan diri sendiri. Tapi malah lebih diuntungin soalnya kan di budayanya tuh kayak kalau mana istirahat makan tuh ya. Jadi si karyawan teh ke lantai 3. Di situ teh pada ngampar makan bareng. Bawa makan sendiri dari rumah. Bawa makan sendiri ngampar. Tah di situ keuntungannya jadi bisa ya setidaknya tahu karakteristik sih. Mana nu tukang ngomong, mana nu cicing. Jadi dirinya ngobrol lah nya. Botram gitu, bro. Botram gitu. Kayak cai kobokan gitu. Daun pisang gitu. Kolam renang aya. Nyauh lah tuh di kantor geus modern gedung anyar kobokan daun pisang mah eueuh. Tapi eta budaya perusahaannya bagusnya makan siang bareng gitu kan, bawa bekal masing-masing. Mungkin salah satu cara untuk mempres budget konsumsi makan siang. Mata aneh. Aing ngadenge carita ti batur mah tiap pagi teh suka aya sarapan gitu. Kue-kuehan kayak naon kue pasar kue naon ya atunya. Di ditu mah eueuh ngaranna dia sadiaan galon air putih astaga naga. Tapi lumayan eta caina ya 3 jenis. Naon? Cai biasa, cai dingin, cai panas. Ini di aing cai 3. Oh, ada. Enggak ada nih.
Kan disadiaan kulkas hungkul, kulkas ge. Isinya naon isina kulkas? Eta teh urang nampo mah kulkas teh jangan lamun misalkan karyawan yang nitip barang didinya gitu. Bae didinya. Nitip susu, Nitip bensin. jangan dur kantor bisa. Anjing duit gaji aing saeutik geruk. Mang Rondo kumaha Mang Rondo? Kalau saya mah adaptasi di hari pertama kan saya ikutan, di hari kedua saya ikutan briefing gitu kan sama beberapa karyawan lain di departemen sales. Terus di hari ketiga itu ada si manajer salesnya. Jadi di hari pertama sama hari kedua itu dia lagi keluar kota. Di hari ketiga baru ada si manajer salesnya. Suasananya langsung beda bro. Beda banget antara briefing ada manajer dan briefing tidak ada manajer. Apa bedanya? Ibaratnya ya, kalau briefing tidak ada manajer itu ibaratnya belajar tidak ada dosen lah. Jadi ada sira-siri setting. Sautik langsung ngalawak. Gitu. Ngalawak bapak-bapak. Jokes bapak-bapak. Eta jokes bapak-bapak. Urang teh masih teu ngarti kumaha carana seri ketika jokes nu aing teu ngarti. Ieu teh bingung teh antara eta teh jokes internal departemen sales atau departemen marketing atau memang jokes bapak-bapak gitu. Rek seri telucu, seri tengena gitu penghargaan dan tengarti aing teh cuna di mana. Jigana mah orang curigana eta jokes internal nu ngartinya berodak departemen sales unggul. Anu geus dalila nya. Geus dalila jadi paham ieu titik-titik ketawana teh alurna ka mana? Alurna ka mana gitu. Dan kerasa beda lah briefingan antara dengan ada manajer dan tidak ada manajer. Tekanannya lebih terasa bro. Orang kan pertama kali nempo bawahan disemprot ke atasan. Semprot naon Bang? Make naon? Semprot sanyo bro. Sanyo anjing. Semprot baik. Ya disemprot, dievaluasi lah hasil kinerjanya karena mungkin menurut manajernya ada yang perlu diperbaiki jadi ada yang dievaluasi gitu. Tapi orang lumayan amazed juga anjir kayaknya atasan nyarekan bawahan teh tidak segan-segan. Tidak segan-segan, profesional bro. Marane kumaha ieu pengalaman briefing aing ngari di hari keduanya. Pokoknya kayaknya itu manajernya ya, nggak tahu sih aing juga selama 1 minggu aing nggak tahu manajernya yang dia atau bukan gitu. Jadi ada si bapak-bapak itu pas orang lagi briefing karena isian briefingnya itu cuma seputar progres proyek kayak gitu ya, terus datang gitu bari banget mesem teh gini ya si manajer mesem semar mesem segan aing terek ngadat ya geus ditanya ada yang mau dibicarakan Pak nu MC nanti yang megang briefingnya teh ada saya nih sampai ninggalin kerjaan saya ini tuh cenah salah kalau briefing itu ngasih semangat gitu dan diakhiri dengan guyon-guyon tepuk gula biasa weh gitu. Pokoknya nyebutkan kata naon gitunya semangat nih selamanya semangat terus semangat tuh ada singkatannya S selalu semangat emang semangat aduh anjing aing rek seri kumaha gitu kan tiga si taeng seri gitu. Tapi orang membayangkannya orang itu bisa terkontaminasi lah istilahnya jokes-jokesnya tuh karena dia sering ada di suatu lingkungan gitu. Itu mungkin bisa lucu bagi semua karyawan, tapi bagi kita yang baru masuk, anjing lucunya naon sih? Kalau menurut aing ya, itu yang pada ketawa tuh pura-pura. Antara pura-pura atau geus asup cenah ka kolam eta gitu. Aing rek seuri lucu teh seuri Cindy pecah gitu. Tapi orang ketawa juga bingung bisi orang ketawa di saat yang tidak tepat untuk ditertawakan gitu kan. Mencurigakan gitu mau tiba-tiba orang seri di sesuatu yang tidak patut diketawakan gitu kan. Awkward gitu bro. Itulah soal jokes bapak-bapak kantor lah. Bapak kantor gitunya. Terus soal ini bro, pekerjaan yang diberikan. Ini PKLT ngapain aja? Sebenarnya kerjaan yang dikasih oleh perusahaan tuh apa aja? Kalau dari orang, mungkin karena ini masih awal-awal ya. Di hari pertama itu, orang diperkenalkan dengan karyawan-karyawan yang ada di departemen penjualan. Diperkenalkan soal operasional produksinya kayak gimana. Jadi barang datang dari supplier tuh
harus kemana, jadi transit di sini terus dicek kualitasnya apa segala macam sampai ekspedisi ke si resellernya gitu. Jadi ya orang mes ternyata kieu gitunya di skala industri untuk sistem operasional produksinya tuh kayak gini gitu. Terus mungkin supaya nggak kaget juga dan bisa mingle dengan beberapa karyawan, orang diajak oleh pembimbing untuk meliput acara ulang tahun direktur. Ulang tahun direktur pas hari pertama. Hari pertama aing langsung papanggih direktur. Keren tuh. Mana nih pernah kan papanggih direktur? Apalagi henteu kan aing panggih soalnya. Panggih tapi Ciri khas banget sih eta kan kalau panggih tapi henteu iya gitu. Ada fashion item yang selalu dia pakai dan jadi ciri khasnya. Kopiah. Kopiah eta pasti sekut pisan bro, nyentrik pisan kopiah. Di depannya ya emblem bendera Indonesia sih berjuang misalnya. Tapi memang kerasa daya influence bapak itu di depan karyawan-karyawan yang lain begitu dia speech benar-benar memotivasi. Dan kan waktu acara ulang tahun beliau testimoni gitulah karyawan-karyawan tuh. Jadi sumbangsi bapak direktur ini terhadap kehidupannya seperti apa. Bapak ini tuh membuat hidup saya begini. Kalau tidak ada bapak ini, saya akan bla 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 bla. Jadi memang terlihat sangat menginfluence sekali gitulah. Terus mungkin seterusnya saya ditugaskan dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum berkontribusi langsung terhadap perusahaan. Dalam artian pekerjaan yang orang lakukan tuh masih dalam tahap saran-saran yang bisa orang kasih dalam rangka meningkatkan kualitas perusahaan itu. Kalau kalian ditugaskannya apa? Kalau di orang kan kebetulan orang sama Hansen tuh ditempatkan di bagian marketing branding ya Chan ya? Ya, branding. Marketing branding, jadi tidak segan-segan ini mah hari pertama sebelum kita diperkenalkan sama karyawan yang lain ya Chan ya? Iya. Sama pembimbing langsung dihajar. Langsung ya. Kita dikasih proyekan, kita dikasih 2 proyekan. Jadi di kita tuh mau bikin brand baru ya. Ya. Ada 2 brand baru, brand A sama brand B. Kita tadi disuruh bikin ini atuh, apa? Brand developmentnya, pengembangan brandnya gimana biar brand itu terkenal. Sok cenah. Ini kan ada 2 brand, pilih aja. Eri 1, Hansen 1. Seenak. Disuruh bikin draftnya kita teh. Ya, tapi kan kita mah pas anak kuliah kan rajin ya, tugas-tugas segala dihajar lah ayo gitu kan. Disikat kita mah jadi aduh udah mah hari pertama itu masih ngelihat kursi gamers santuy gitu kan. Mejanya kuat kalemes, bersih. Kita mah tuh dikasih tugas gitu hajar aja hari pertama. Beres. Langsung disekutin ya. Langsung disekut. Hari kedua hari kedua ada waktu asalila. Masih itu. Aduh. Masih anjing aing jadi berpikir aing geus beres PKL, geus beres wisuda, aing hoream gawe di kantor. Aing bikin mikir gitu, aing bisa teh nya gawe di kantor, aing bisa teh nya gawe ti jam 8 sampai jam 4. Aing bisa nya teh bisa teh nya aing teu main PUBG gitu anjing. Asli anjing season ini aing cuma main 11 kali. Tuh anjing. soalnya apalagi kan diwanti-wanti oleh orang yang merekrut kita bagian HRD-nya untuk tidak memainkan handphone pada jam-jam kerja Pada awalnya. di awalnya gitu. Tapi ya mana game mau wani pasti main PUBG ketika Betul iya lah. kan. Tapi main ini sih. Game receh lah adalah game receh lah. Tetap aja anjing si Eri mah nakal. Kalau sampai si istri yang punyanya kelewat. Tiis aja anjing Istri main. direktur. Istri direktur. Gak main apa tuh istri direktur ya? Aing apa tapi yang kecolongan kan si ibu istri direktur itu kan suka bolak-baliknya si ibu. Pulang anting Pulang anting jadinya orang kurang teka pantau gitu gara-gara orang fokus main HP gitu. Adaptasi dengan karyawan, terus adaptasi dengan lingkungan baru, merasakan lah beberapa perbedaan dunia kerja dengan dunia kuliah, bro. Ya, pisan lah. Nu orang karasa pisan, naon ya nu orang karasa pisan. Pas KP, waktu teh asalila gitu. Teuingnya waktunya. Teuing gara-gara masih pertama kali ya. Gara-gara masih pertama jadi masih membaca. Soalnya lamun kuliah ada transisi antar satu dosen atau satu matkul dengan matkul lain. Jadi kerasa gitu. Oh, habis ini istirahat,
ini balik. Kalau ini Kelima Kalau PKL? ini istirahat, ini balik. Jadi ini mata panjang, asa panjang gitu. siga sama matkul tapi 20 jam. Jika matkul panjang asli.